Di tahun lalu, tapi masih piloting di Aceh. Kenapa di Aceh? Ada yang tahu nggak? Karena di Aceh mulai tahun ini, Januari ini, sudah berlaku Qonun Lembaga Keuangan Syariah. Di Aceh mulai Januari ini, semua lembaga keuangan di Aceh harus syariah. Jadi itu kan paling mudah pilotingnya di Aceh. Maka di tahun 2021 sudah diluncurkan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tahun 2023 kita targetkan di roll out ke seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah bisa menjadi peserta yang syariah di tahun 2023. Sekarang yang di Aceh sudah semua. Kenapa kita piloting di Aceh? Karena didukung oleh Perda. Kalau kita Perda, kalau mereka bilangnya Konun. Ya. Perda, ada Perda, kalau di situ Konun, kalau di Aceh. Ya. Nah, karena itu maka muncullah layanan syariah dana pensiun dalam bentuk layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan. Terus mendorong pengembangan sistem integrasi dan pelaporan data wakaf nasional masih berjalan, mendorong pengembangan BMT di pesantren, kemudian pembinaan dan peningkatan skala usaha UMK halal nasional, akselerasi digitalisasi informasi dan usaha syariah, pusat data ekonomi syariah, yang ini sudah selesai, peta jalan pengembangan SDM unggul dan manajemen talenta bisa di-download juga di website kami. Nomor 2 juga sudah selesai, kerangka riset nasional ekonomi syariah dan sains halal, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi syariah masih berjalan yang nomor 3. Next. Nah, ini struktur KNEKS. KNEKS dulunya KNKS, ya. Bedanya cuma keuangan dan ekonomi aja. Nah, kalau KNKS dulu anggotanya hanya 10 menteri. Sekretarisnya dulu KNKS adalah Menteri PPN, Kepala Bappenas, ya. 10 anggotanya. Dan pengembangan keuangan syariah aja, nggak masuk ekonomi. Kalau KNKS, yang pertama penguatannya ada ketua harian. Kalau dulu nggak ada ketua harian, ya. Dulu ketua, wakil ketua langsung manajemen eksekutif, sekretaris semua. Yang kedua penguatannya, kalau dulu anggotanya 10 menteri, sekarang 16 kementerian dan lembaga. Ya, Menko Perekonomian, sebagian ini lambangnya masih lama ya, mohon maaf. Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Marves, ya, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Menteri BUMN, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, kemudian Ketua Umum Kadin, dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Itu semua adalah anggota KNKS. Sekarang sekretarisnya ada di Kementerian Keuangan, Ibu Menteri Keuangan. Dan ada satu tim yang dedikasi sebagai tim substansi, ya, menjalankan fungsi keseharian KNKS yang mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga ini, ya, karena kan banyak tuh harus dikoordinasikan dan mensinergitaskan antara semuanya, memantau pelaksanaan dari master plan, ya, memberikan rekomendasi kebijakan. Tim itu disebut manajemen eksekutif. Nah, saya di sini, saya bekerjanya di manajemen eksekutif. Nah, manajemen eksekutif itu dipimpin oleh direktur eksekutif dan ada 5 direktur. Salah satu direkturnya saya. Sekarang dimanakan adalah direktur infrastruktur ekosistem syariah. Lanjut. Nah, KNKS tugasnya mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Tugasnya itu. Ada, sekarang bicara ekonomi syariah, Bapak Ibu, bukan perbankan syariah aja. Bicara ekonomi syariah, masuk pengembangan industri produk halal yang akan kita diskusikan hari ini. Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian berkali-kali bilang, beliau ingin Indonesia menjadi produsen produk halal. Saat ini Bapak Ibu, memang kita mulai sedikit-sedikit sudah bertransformasi, tapi status kita, karena udah kelamaan, ya, sekarang masih konsumen terbesar produk dan jasa halal. Dari total spending global untuk global spending untuk produk halal dan
jasa halal dunia, 13%-nya dikonsumsi oleh orang Indonesia. Wajar loh, karena kita muslim terbesar, ya, termasuk makanan, termasuk fashion, semua itu, ya, 13%. Ntar ada datanya dari BI, saya share tadi kepada Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Wakil Presiden itu ingin mengubah nih. Jangan kita hanya jadi konsumen oke, tapi harusnya kita jadi produsen. Maka ini yang didorong adalah industri produk halal. Langkah pertamanya paling kurang kalau nggak bisa ekspor, ngurangin impor paling kurang, ya. Kalau nggak bisa ekspor, substitusi impor. Nah, kemudian yang didorong adalah pengembangan industri keuangan syariah yang terintegrasi. Ini yang kita kenal dengan konsep halal value chain. Dia ada halal supply chain, ada halal value chain. Kalau halal supply chain, rantai supply-nya udah halal. Dari hulu ke hilir nih, terjamin kehalalannya. Ya, kalau misalnya daging, rumah potong hewannya udah tersertifikasi halal, ya. Juru sembelihnya juru sembelih halal, ya. Kemudian logistiknya, distribusinya nggak bercampur, ya. Bisa jadi RPH-nya sudah motongnya udah secara syar'i, tapi pas di jalan logistiknya nyampur, ya, terkontaminasi. Jadi halal tuh jadi haram. Jadi haram kan, terkontaminasi kan. Nah, distribusinya juga dijamin, ya, dari hulu ke hilir, ya. Nah, itu baru rantai supply. Nah, apa yang disebut rantai nilai? Harusnya kalau kita memproduksi produk dan jasa halal, pembiayaannya juga harus dari yang syariah, halal. Nah, sayangnya itu banyak nih, tanpa menyebutkan nama, perusahaannya udah halal, ya, produk-produknya udah halal, tapi ketika pembiayaan masih belum menggunakan syariah. Kenyataan atau enggak? Ya. Kenyataan, ya. Makanya yang didorong itu halal value chain, industri keuangan syariah menopang industri produk halal. Berapa sekarang ini? Ada data yang nanti saya sampaikan setelah ini. Kemudian pengembangan dana sosial syariah. Ternyata potensi zakat, infak, sedekah, wakaf di Indonesia ini luar biasa. Jauh, kita ini masih jauh dari potensi antara realisasi dan potensi. Walaupun ada peningkatan, ya, tapi masih jauh. Nah, kemudian pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Pak Wapres dalam rapat selalu bilang nih, saya tidak mau hanya menyiapkan industri, tetapi pelakunya nggak ada. Kira-kira industrinya misalnya ini kayak kawasan Cikarang ini, contoh ya, banyak industri, pelakunya nggak ada, kira-kira gimana? Mati, ya kan? Ya. Nah, Pak Wapres pengen disiapkan industrinya, diperkuat pelakunya, ya, pelakunya diperkuat. Katanya, istilah beliau kan istilahnya keren-keren tuh, kayak netes tadi ya. Saya masih ingat istilah beliau. Jangan ada bis, penumpang nggak ada, kata beliau. Keren kan? Ya. Ada bis, penumpang mesti ada dong, katanya. Penumpangnya itu adalah, jadi harus diperkuat pelaku-pelakunya. Maka ruang lingkupnya jadi pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Lanjut. Kesemuanya itu isi master plan tadi, Bapak Ibu. Tujuan kita adalah untuk mewujudkan apa yang kita sebut ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ekosistem yang mau kita bangun nih. Kita nggak bicara mau tidak hanya bangun perbankan syariah, tidak mau membangun asuransi syariah, tidak hanya industri halal, tidak, tapi semuanya ekosistem yang kita bangun. Mulai dari mana nih? Ini agak susah menjelaskannya, tapi saya mencoba menjelaskannya dari piramida ini. Tujuan dari ekonomi syariah itu kan kita ingin menciptakan maslahah, ya. Itu makosidus syariahnya kan ingin menciptakan maslahah, ya, memperbaiki kehidupan banyak orang. Maka kita mulai dari masyarakat kita yang terkategori mustahik, ya, asnaf, yang kita harus pikirkan dulu. Bagaimana mustahik ini naik kelas? Jangan mustahik tahun ini, tahun depan mustahik lagi, tahun depan mustahik lagi. Itu mah nggak sukses dong, ya. Yang sukses itu gimana? Mustahik bertransformasi menjadi muzaki. Kalau lebih baiknya tahun ini mustahik, tahun depan muzaki. Atau paling kurang 2 tahun atau 3 tahun jadi berubah gitu. Tapi kalau mustahik forever, nggak susah itu. Nggak berkembang dong, ya. Ada nggak yang jadi mustahik forever? Ada, masih mustahik. Nah, itu perlu diberdayakan,
mustahik ini diberdayakan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, produktif. Kan udah ada istilah itu sekarang kan ya? Zakat produktif gitu kan. Ya, supaya mereka nggak bertahan statusnya. Supaya nggak terus jadi mustahik, ya. Dengan optimalisasi social finance, mustahik ini kita berharapkan dia menjadi pelaku usaha. Langsung jadi usaha gede? Nggak mungkin. Tentunya awalnya menjadi usaha yang bahkan ultra mikro. Nah, ultra mikro ini gimana bantuinnya nih? Ada kurs syariah. Kurs syariah turun. Karena dia masih harus dibantu, masih nggak bisa dikomersialin. Kalau dia ultra mikro dikomersialin mati. Masih harus dibantu. Tapi diberdayakan itu, ditingkatin. Ketika dia naik kelas menjadi usaha mikro, ya jangan manja terus dong, ya. Harus sekarang pakai mekanisme blended finance. Apa itu blended finance? Saya tahu. Saya selalu lupa hari ini Pak Ustaz Dona. Biasanya saya bawa hadiah. Saya lagi error nih kan, biasanya saya kayak gini nanya ada hadiah gitu dari kantor, tapi kebetulan karena nggak ke kantor jadi nggak bawa hadiah. Apa itu blended finance? Siapa yang tahu? Ayo, blended finance apa? Boleh Google kok nggak apa-apa. Kalau mau Google juga nggak apa-apa. Blended finance. Ayo. Blended finance itu pencampuran, ya. Namanya juga blended, ya. Pencampuran antara keuangan yang komersial dengan keuangan yang sosial, yang berdampak. Nah, di Indonesia ternyata udah ada itu konsep. Cuma kita kurang memetakan aja. Adanya di mana? Di IKMS, di Institusi Keuangan Mikro Syariah. Dan sebenarnya menjadi percontohan harusnya. Kita punya namanya BME, Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Malnya sosial, Baitul Tamwilnya komersial. Jadi udah di blended tuh dalam satu institusi. Ya. Nah, yang mikro yang udah mulai ini dibantunya pakai ini. Dia belum bankable. Pergi ke bank syariah ditolak, bank umum gitu ditolak. Dia belum bankable. Bantunya pakai IKMS. Nah, kalau dia udah dibantu pakai IKMS, dia tetap diberdayakan, ya. Naik daun, ya. Selain BMT juga ada OJK walaupun terbatas, namanya BWM, Bank Wakaf Mikro. Udah pernah dengar kan? Ini OJK punya proyek nih, walaupun masih terbatas. Mudah-mudahan suatu saat muncul di Karawang BWM ini. Mas naik nanti, ya. Ketika jadi usaha mikro, ya, dan usaha kecil mulai bankable. Hebatnya di Indonesia, bankable itu ada 2 layer. Ya, kalau waktu di Bahrain saya nyariin BPRS kagak ada. Langsung loncat dia ya bagi KMS BPRS nggak ada. Dia langsung ke apa? Langsung ke bank umum gitu, ya. Kalau di Indonesia banknya aja ada 2 layers. Ada BPR, kalau syariahnya BPRS, ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya Islamic Rural Bank. Nah, kalau mau cari-cari ada di Mesir, ya, negara muslim yang inilah yang juga lebih kurang sama kayak kita gitu. Status ekonomi. Tapi kalau yang negara muslim yang di Teluk nggak ada. Ya, dia langsung loncat ke bank umum. Nah, BPRS ini segmennya beda sama bank umum. Ya, biasanya yang ke BPRS itu yang belum diterima bank umum. Ya, yang belum terima bank umum ke BPRS dulu. Dididik dulu sama BPRS nih, digedein. Begitu dia menjadi semakin bankable, baru dia dilayanin oleh bank umum. Nah, saya lupa bilang tadi nih, sebenarnya IKNB ini apa ya? Industri keuangan non bank. Apa aja? Asuransi, terus penjaminan, pegadaian, ya, koperasi juga, tapi koperasi agak berbeda sedikit, ya. Karena BMT itu adalah koperasi loh. Kebanyakan BMT adalah koperasi, ya. Nah, semua ini yang IKNB ini, kalau IKNB kan pengawasan di OJK, ya. Kalau koperasi di Kemenkop, ya. Kalau kayak BMT itu kan di yang status badannya koperasi, pengawasannya di Kementerian Koperasi, ya. Nah, kalau dia IKNB itu sebenarnya berperan juga, mulai dari yang bawah sampai ke atas, ya. Kita pengen dorong asuransi syariah untuk yang mikro, dorong, sehingga berperan dia.
pegadaian, fintech, semua berperan di situ. Saya lupa. Nah, kalau udah semakin besar tuh nanti perusahaan, baru mekanisme pasar modal. Nah, mekanisme pasar modal. Caranya gimana? Kalau perusahaan itu udah menjadi perusahaan yang menengah ya, atau bahkan perusahaan besar, dia bisa listing sahamnya ya sebagai saham syariah di syariah indeks syariah. Kita punya JII, ISI ya. Bisa. Atau dia juga bisa meraise dana melalui penerbitan sukuk. Melalui penerbitan apa? Sukuk. Nah, semua itu ada di pasar modal syariah. Yang pasti semua pelaku usaha yang ada di piramid ini, mereka adalah pelaku industri halal. Karena nggak mungkin keuangan syariah membiayai industri non halal. Mungkin nggak? Mungkin nggak bank syariah membiayai bar? Nggak mungkin, gitu kan? Mungkin nggak? Ya, penerbitan sukuk ya untuk usaha peternakan babi? Nggak mungkin, ya. Pastinya semua yang dibiayai tadi itu semuanya adalah pelaku industri halal, ya. Jadi lucu, bank syariahnya, asuransi syariahnya hanya bisa menggarap industri halal, tapi industri halalnya nggak semuanya pergi ke perbankan syariah. Industri syariahnya justru, padahal perbankan syariah itu disiapkan, perbankan syariah, lembaga keuangan syariah disiapkan untuk industri halal, tapi industri halalnya tidak semuanya ke keuangan syariah. Nah, semuanya itu adalah pelaku industri halal, maka kita harus siapin infrastrukturnya. Infrastrukturnya apa aja? Kawasan industri halal. Saat ini Indonesia, alhamdulillah, siapa yang tahu berapa kawasan industri halal di Indonesia? Harus tahu, ini kan prodi ekonomi syariah nih. Harus tahu nih. Ada berapa kawasan industri halal? Saat ini yang sudah berdiri 3. Ya, yang dalam pipeline 5. Ya, di mana aja 3 nih? 1 di Modern Cikandek, Provinsi Banten. Ya. Yang kedua, Chef and Lock di Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, Bintan Inti di Kepulauan Bintan, Kepulauan Riau, Provinsi. Itu 3 kita punya sekarang. Dulu nggak ada tuh. Karena makanya ada kawasan industri halal segala macam itu, dan dalam proses libat sekarang. Perlu disiapin laboratorium nggak? Harus. Ya, kenapa? Kan katanya mau mempercepat sertifikasi halal, pemeriksaannya harus lebih banyak dan lebih cepat kan? Laboratoriumnya juga harus lebih banyak. Nah, tadi saya bilang sama Pak Ketua, ini sebenarnya peluang nih, ya, karena ke depan industri halal ini kan jadi perhatian. Adik-adik, banyak peluang pekerjaan di industri halal. Pertama, kalau mau yang kerennya banget, jadi auditor halal. Itu agak tinggi dikit ininya nih, requirement-nya. Requirement-nya agak rendah dikit, bisa jadi nggak rendah juga sih, ya, tapi lebih rendah daripada auditor halal. Bisa jadi penyelia halal. Susah banget masih, mudah. Jadi pendamping halal aja. Bisa. Justru sambil jadi mahasiswa masih bisa jadi pendamping halal. Dapat tambahan juga, ya, uangnya. Susah lagi, ya udah jadi juru sembelih halal. Bisa. Ya, itu sudah tuh pekerjaannya. Sudah ada SKKNI-nya segala macam. Tapi kalau mau keren, auditor halal, ya. Nah, laboratorium halal juga gitu. Disiapin. Perlu disiapin logistik halal nggak? Harus. Kan kalau kecampur udah capek-capek semuanya halal, pas di pendistribusiannya bekas tempat yang digunakan untuk tidak halal, nggak ada proses ini najisnya segala macam, dimasukin dalam kontainer yang itu tercampur. Ya, terus harus ada logistiknya yang disiapin. Mulai dari hulu ke hilir, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan juga ingin menjadi pemain global kan, kebutuhan global. Dan mesti didukung oleh komunitas, ya, oleh lembaga Islam, ormas Islam, santren. Santren aja sudah bisa menjadikan pusat pengembangan ekonomi syariah. Karena ada 28.000 pesantren terdaftar di Kemenak. Itu yang terdaftar, Pak. Masih banyak lagi, Pak Ketua, sebenarnya pesantren-pesantren yang tidak terdaftar. Banyak. Masjid katanya 800 ribuan. Katanya. Jadi potensi pengembangan. Dan semuanya itu mesti didukung oleh infrastruktur pendukung,
baik itu SDM, riset, regulasi, ya, branding. Dan makasih nih, kita udah pakai brand ekonomi syariah. Udah bertahu belum brand ekonomi syariah? Tuh. Tagline-nya kebaikan untuk semua. Lupa kita pasang situ. Coba Google, siapa yang meluncurkan brand ekonomi syariah? Coba. Siapa yang meluncurkan brand ekonomi syariah? Siapa yang meluncurkan brand ekonomi syariah? Siapa? Pak Presiden. Gila ya, Pak Presiden ikut campur sampai ngeluncurin brand ekonomi syariah. Itu, nah, karena saya project directornya, alhamdulillah saya berkesempatan juga diundang ke Istana Negara tanggal 25 Januari tahun 2021, ya. Ada yang diberitakan ya. Ya. Bayangkan ya. Dulu ada nggak 10 tahun lalu dulu lah, ya. Ada nggak negara atau kepala negara kita bicara ekonomi syariah? Nggak ada. Ya. Kita nggak mau ngomong politik di sini, tapi ini cuma bilang apa? Ini nggak politik, cuma ngasih tahu. Contohnya begini ya. Sekarang ini yang meluncurin brand ekonomi syariah aja Pak Presiden. Kita di KNKS meluncurin buku bersama BI. Yang meluncurin wakil presiden, gubernur BI, menteri keuangan. Saya juga mikir nggak ketinggian apa cenderung buku kok ya, wakil presiden gitu. Ya, tapi itu menunjukkan bahwa apa? Sekarang ya, dimanfaatkanlah yang sampai 2024 ini, ya, mumpung ada Pak Maruf Amin, ya, Pak Maruf Amin sebagai Bapak Ekonomi Syariah, ya, kita dorong pengembangan ekonomi syariah ini semaksimal mungkin. Itu. Kemudian lain-lainnya sampai teknologi digital dan awareness. Lanjut. Nah, ini kondisi industri halal di Indonesia. Pertama, kita negara muslim terbesar. Tadi sudah saya sampaikan keduluan. Indonesia adalah konsumen terbesar produk halal dan pasar untuk produk halal. Kontribusi PDB ekonomi syariah itu, ya, tahun 2019 itu lumayan 3 miliar US dollar. Ya. Proyeksi konsumsi barang dan jasa halal di Indonesia 330,5 miliar US dollar. Halal lifestyle kita alhamdulillah meningkat. Ibu Nur Hayati Subakat, siapa itu? Ya, bukan presiden sekarang dia udah jadi komisaris apa? Udah nggak presiden lagi, ya. Udah jadi apa? Komisaris utama ya, gitu ya. Beliau itu waktu seminar kebetulan saya sharing apa kalau sekarang screen ya, sharing screen dengan beliau nyampein tuh turning point dari penjualan Wardah itu adalah ketika para hijabers muncul, benar nggak? Hah? Ya, dulu zaman ibu saya masih ingat ibu saya dulu masih muda nggak pakai jilbab, ya, jarang orang pakai jilbab zaman ibu saya itu. Tapi sekarang alhamdulillah kan, masya Allah ya, alhamdulillah orang pakai jilbab tuh biasa kan, ya. Zaman ibu-ibu kita dulu gimana Pak Ketua? Jarang pakai jilbab kan ya, jarang pakai jilbab dulu. Tapi sekarang udah biasa pakai jilbab. Dan kesadaran karena itu mulai saya udah hijabers, saya mau kosmetiknya juga yang halal. Nah, halal lifestyle mulai tumbuh di Indonesia. Itulah yang membuat naiknya penjualan Wardah kata beliau. Itu katanya Pak, saya dapat informasi langsung dari Bu Nur Hayati. Katanya naiknya penjualannya itu ketika hijabers muncul. Terima kasih buat ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu nggak jadi hijabers, nggak laku jualannya Bu Nur Hayati. Ya alhamdulillah tuh. Next. Nah ini tadi yang perkembangan yang saya bilang ya. 11, 10, loncat ke 4 2019. 5. Kemudian loncat ke 4. Lanjut. Lagi ya. Nah, sekarang nih yang perlu, tapi ya ada poin juga saya harus ya. Dari 20 negara yang investasi di bidang halal tertinggi, siapa yang paling tinggi Bapak Ibu? Indonesia 2019-2020. Investasi untuk industri halal ini bukan data dari saya.
dari State of the Global Islamic Economy Report. Bisa di Google juga nanti, ya. Ada 5 negara tertinggi Indonesia. 38 transaksi terkait investasi industri halal di 2019-2020. Ya. Dan 70% total kesepakatan yang ada di Indonesia. Di dunia, sorry. Ya. Lanjut. Nah tadi, tapi perlu diingat juga tadi ya, termasuk yang ini juga, sekaligus saja deh ngasih komennya. Indonesia itu adalah negara dengan ekonomi terbesar di OIC. Benar nggak? Karena dalam G20, dalam 20 negara terbesar di dunia, hanya 3 negara OIC. Siapa aja? Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki. 3 negara. Ya. 3 negara aja yang ada dalam G20. Sekarang kita loh presidennya. Jangan sampai nggak tahu loh, presiden si G20 itu ada di Indonesia. Bayangin, luar biasa sekarang kan. G20 itu kan negara dengan ekonomi terbesar. Tapi harus ingat ya, ini nggak dibagi sama jumlah penduduk ya. Kalau bagi jumlah penduduk nggak jadi gede. Ini total ya. Sama kayak tadi juga gitu tuh, yang tadi tuh besar kan jumlah. Iyalah, kalau kita negara muslim terbesar ya kalau bagi jumlah penduduk ya. Nggak gede-gede banget gitu. Ya ini Indonesia paling besar ya secara GDP. Ya mohon maaf ya. Dan untuk OKI, untuk attracting FDI di OIC country kita juga paling bagus di prestasi. Baik. Nah, COVID-19 berdampak nggak terhadap industri halal? Terdampak. Yang paling terdampak kira-kira dari sektor yang ada nih, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, kemudian makanan halal, kemudian fashion. Yang paling terdampak kira-kira apa? Siapa yang bisa nebak? Benar. Pariwisata ramah muslim terdampak paling gede dampaknya, ya. Ini kan, industri pariwisata halal terdampak cukup dalam, ya. Penurunannya 8% pembelanjaan muslim, ya. Tetapi ini tidak suatu, kan tadi kan ada kan buku saya itu kan ya. Saya ngumpulin sebenarnya, bukan saya sendiri nih. Kebetulan karena saya pernah di Bahrain, jadi saya ada jaringan ya, jaringan di Bahrain, di Iran, yang masuk lagi Nigeria, kemudian di Malaysia, ya. Kita buat penelitian singkat cepat nih, dampak COVID terhadap keuangan syariah di masing-masing negara, ya. Kebanyakan semuanya terdampak nggak terdampak, tapi walaupun terdampak, kebanyakan dampak COVID terhadap keuangan syariah yang kita teliti tidak industrial, hanya keuangan syariah karena datanya cepat, ya, lebih kecil dibandingkan dampak COVID terhadap yang konvensional. Di Indonesia sama. Waktu tahun 2020 perbankan syariah kalau dilihat dari CAR, ya, capital adequacy ratio, ya, dilihat dari ROE, ROI, ya, profitabilitas, ya, kemudian FDR, likuiditas, ya, tadi kartu solvabilitas, ya, kemudian efisiensi BOPO, ya, ternyata walaupun ada gangguan dampak dari COVID, tapi tidak separah dampak apa? Ini mengulang kejadian tahun 97 Pak Ketua. Tahun 97 kan dulu kan bank muamalah tuh lebih stabil dibandingkan yang lain kan? Nah, sekarang dibuktikan lagi nih. Nah, pasar modal juga begitu. Pasar modal juga begitu yang syariah. Ya, ada dampak? Ada, tapi lebih kecil. Kenapa? Karena ada aturan pasar modal syariah itu. Kayak menurut POJK, selain pertama industri produksinya mesti produk-produk yang halal, boleh nggak terdaftar sebagai saham syariah tapi dia produksi liquor atau bir? Boleh nggak? Coret kan? Kalau dia buat komputer, boleh kan? Tapi apakah langsung lolos? Enggak. Ada lagi. Apa itu? Dilihat hutangnya, ya, yang berbunga dibagi dengan total aset berapa. Kalau lebih dari di Indonesia nih 45% keluar dia, nggak bisa. Berarti saham syariah pasti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di saham syariah itu pasti hutangnya lebih dikit dibanding yang tidak syariah, karena ada pembatasan jumlah hutang. Biasanya kalau yang lagi krisis yang terdampak banget itu yang punya hutang banyak atau punya hutang dikit?
punya utang banyak, pusing gak bisa tidur. Bener nggak? Bayangin ya, kalau krisis Ustaz Bana utang banyak, waduh, hidup nggak bisa tenang itu ya. Nah, karena ada pembatasan itu, ya, karena utang nggak boleh banyak-banyak, ya. Misalnya walaupun usahanya udah halal, tapi utangnya banyak nggak lolos syariah kan? Tapi dibatasi tuh, pakai itu pembatasan siapa yang ngeluarin? POJK, Fatwa MUI, Fatwa DSN MUI, kemudian di POJK, ya. Nah, jadi karena dia utangnya nggak banyak-banyak banget, dia lebih stabil. Nah, ternyata itu hikmahnya tuh, ya. Dia lebih stabil juga. Next. Lanjut. Ini waktu saya masih ada? Berapa lama ya? Kelamaan? Masih ya? Nah, ini proyeksi ya. Walaupun ada COVID, tetapi insya Allah, ya namanya proyeksi kan insya Allah ya. Tapi tentu proyeksi itu kan forecasting itu tidak pakai hanya ngawur-ngawur, ada di belakangnya. Insya Allah akan tumbuh kembali dan mencapai 2,4 triliun US dollar dunia di tahun 2024 untuk industri halal. Ya. Dan ada beberapa peluang di tengah pandemi, yaitu yang terkait dengan digitalization. Benar nggak? Sekarang kita kalau mau bayar-bayar pakai apa, emang masih ngambil tunai jarang sekarang kan ya. Udah transfer semua kan, pakai handphone. Ya. Itu salah satunya adalah yang terkait dengan ini. Halal products juga begitu, ya, terutama yang makanan dan minuman. Karena ternyata kalau bicara halalan thayyiban, itu tidak hanya sekedar halal, tapi juga menyehatkan gitu. Dan sekarang yang dibutuhkan sejak pandemi ini sesuatu yang menyehatkan. Nah, ini peluang. Lanjut. Nah, ini saya mau bilang. Pangsa pasar industri halal nasional terhadap global menunjukkan bahwa Indonesia adalah pemimpin terutama pada industri makanan dan minuman. Total pangsa pasar di sektor ini mencapai 13%. Bayangin, 13%. Ya, 13% dari total konsumsi makanan dan minuman halal di dunia itu ada di bakso Indonesia, somai, batagor, nah gitu. 13%. Itu bukan data saya tuh, dari BI, ya, BI yang ngeluarin. Ya, lanjut. Nah, dan masih diperkirakan akan naik nih. Yang namanya makan mah, mau pandemi juga tetap mah. Saya buka rahasia ya. Saya gara-gara pandemi punya perut sekarang. karena kalau dulu pagi-pagi makan dikit langsung pergi ke ini kan, ke kantor kan. Sekarang Pak, kalau saya WFH kan di tempat ini, tiba-tiba istri saya ngetok, nih gorengan. Habis itu tok lagi kopi. Terus nggak lama kemudian lagi tok lagi buah. Pak bilang nggak dimakan problem. makan tambah gemuk. Kalau nggak dimakan, oh nggak enak ya, udah panjang urusannya kan. Panjang urusannya. Wah, makan. Tapi ternyata perut, waduh, juga ada perut nih. Jadi ada perut, saya kebanyakan makan kan. Waduh. Istri saya nggak dengar kan itu bahaya. Mudah-mudahan nggak dengar. Nah, kemudian ya juga ya belanja konsumen insya Allah ya, fashion ya, fashion itu at the end ya, kita tetap butuh fashion walaupun terdampak. Insya Allah kedepannya trennya fashion itu akan naik kembali. Sayang sekali loh, fashion muslim itu ternyata yang menguasai bukan orang kita. Pergi deh ke apa? Ke Mekah Madinah. Pakai fashion muslim made in Cina. Nah itu kayak harus di karena mau kita sholat made in Cina. Ya itu yang perlu didorong ya. Fashion design Indonesia sangat terdampak dari pandemi ya. Tentu juga ya, tapi insya Allah kedepannya ada peluang. Next. Nah ini program kerja nih Pak Wapres kita ya, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin bilang 4 langkah strategis untuk menguasai pasar produk halal. Mengembangkan riset halal dan meningkatkan substitusi impor. Tuh. Kedua, membangun kawasan-kawasan halal yang terintegrasi dengan fasilitas logistik halal, kawasan industri halal. Membangun sistem informasi halal termasuk mempercepat proses penyelesaian sertifikasi halal. Meningkatkan kontribusi produsen-produsen produk halal baik skala mikro, menengah, dan besar untuk ekspor produk halal ke seluruh dunia ya, atau yang kita kenal dengan global halal value chain. Lanjut. Nah ini
tadi kita sudah punya Permenperin, peraturan Menteri Perindustrian tentang kawasan industri halal. Ya, nomor 17 tahun 2020. Tahun 2020 muncul Permenperin, sekarang tahun 2002 Januari udah punya 3 kawasan industri halal. Cepet kan? Ya, Permenperin yang muncul tahun 2020. Nggak lama kemudian sekarang udah 3 punya kita. Ya, kriterianya apa? Memiliki izin usaha tentu ya. Ini punya rencana induk wajib ya. Master plan kawasan industri halal, harus ada lab halal, harus ada lembaga pemeriksa halal di dalamnya. Kalau nggak siapa yang mastiin halal atau enggak? Nggak tahu, ntar STEBI ya bisa jadi salah satu lembaga pemeriksa halal. Instalasi dan pengelolaan air baku, kantor pengelola ya ini ya. Sistem manajemen halal. Sistem manajemen halal itu apa? Penyelia halal, auditor halal, semua itu ada di situ ya. Maksud saya bukan yang sistem, tim. Salah. Tim manajemen halal maksud saya tadi ya. Ya. Next. Nah, regulasi terkait jaminan produk halal dalam UU Cipta Kerja sudah ada juga, di mana adalah bagaimana kita mempercepat ya proses sertifikasi halal. Tadinya berapa? Sekarang menurut UU JPH harus jadi pusing tuh BPJPH. Pusing sampai sekarang pusing BPJPH. Gimana nih caranya mau dari 97 ke 21 hari? Tapi amanat undang-undang. Ya. Karena kalau 97 hari lama banget. Ya kan? Dikeluarin undang-undang ya, harus 21 hari. Supaya cepat ya. Lanjut. Kemudian udah ada ya kan pada bilang UMKM sertifikasi halal mahal segala macam membani. Tahun 2021 baru nih PMK 57 2001. Keluar apa? Saya lupa bagian mana ininya nih. Yang 0 itu jadi ya. Untuk dapat memperoleh pengenaan tarif 0 rupiah atau gratis. Jadi UMK yang kemarin itu bingung, aduh saya bayarnya gimana sertifikasi halal. Ini udah ada aturannya. Kalau UMK gratis sertifikasi halal. Lanjut. Tapi mungkin gini ya, kan saya juga pernah tuh, Pak, ada Pak di lapangan, masalah di Indonesia ini antara regulasi sama lapangan kadang-kadang memang ada berbeda juga gitu. Tapi kan saya kan nggak sampai ke situ banget gitu kan. Di lapangan ada yang minta gitu kan. Ya itu ya proses lah mungkin ya. Manusia banget gitu ya. Katanya kan banyak juga yang harusnya gratis ya. Nah, pernyataannya ya ada ininya dikit gitu-gitu ya. Enggak. Iya, pelicinnya itu tuh, tapi itu di luar pembahasan saya tidak mau tahu gitu. Itu ada juga yang protes Pak sama saya Pak gitu bantu. Pak, UMK masih ini. Waktu saya nggak tahu, saya bilang nggak ngerti kalau itu mah udah kalau kalah lah itu bilang. Nah ini tadi nih ya jumlah produk yang sudah sertifikasi halal segini perkembangannya ya. Kemudian pelaku usaha yang ini sudah ada 226 auditor yang sudah mengikuti pelatihan ya, dan 91 auditor udah resmi ya. Ini hanya 226 auditor yang udah resmi juga. Mudah-mudahan bertambah dari STEBI nanti. Ya, auditor halal. Nah ini 20 tahapan sertifikasi halal diperpendek menjadi 21 hari kerja. Lanjut. Saya lupa tadi. Baik lagi dari sebelumnya. Ini sekarang ya LPH kita ya. LP POM UI yang paling terkenal, Skufindo dan Surveyor Indonesia. Udah 3. Dan dalam proses dapat izin tapi belum jalan 9. Ya, lanjut. Kemudian tentang sertifikasi halal, ya, tambah dalam untuk UMK 64 juta, kualitasnya belum merata, kapasitas LPH dan auditor yang belum sebanding. Jadi adik-adik mahasiswa, ya, auditor sama jumlah auditor dengan jumlah yang harus disertifikasi, auditornya sangat minim. Memang nggak gampang sih dapat auditor ya. Tapi saya juga nggak bilang nggak mungkin. Mungkin nggak Pak? Mungkin kan? Kan ada ininya manjadda wajad. Ya, manzara'a has. Ya, siapa yang menanam dia akan menuai. Ya. Jadi udah usahain aja. Jumlah auditor halal itu masih kurang. Dan keperluannya jelas nih. Keperluannya jelas kenapa? Karena ada undang-undang. Undang-undang jaminan produk halal wajib disertifikasi halal. Jadilah auditor, ya, penyelia, ya.
Dan ini LPH dan auditor yang belum sebanding dengan jumlah UMK. UMK yang nanti mau disertifikasi 64 juta, auditornya masih ratusan. Ya kan? Banyak kan peluang ya? Next. Nah, ini fokus sektor pengembangan usaha, sektor halal. Nanti dibaca aja ya kepanjangan. Sektor farmasi, lanjut. Sektor pariwisata ramah muslim, fashion muslim, media dan organisasi halal. Baca ini apa aja yang di fokusnya. Ya, lanjut. Nah, ini program kerja KNEKS untuk pengembangan industri produk halal, pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal sebagai kontribusi ekonomi nasional, pengembangan standar halal atau halal assurance system yang komprehensif, dan meningkatkan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan. Nah, capaiannya ini, membangun zona industri dan kawasan industri halal. Udah ada belum? Udah muncul kan? Ya. Pengembangan pariwisata ramah muslim sudah mulai, ya. Program sertifikasi halal produk ekspor sudah mulai. Pengembangan halal port, lapangan udara, pendirian LPH udah 3 sekarang LPH-nya, ya. Mulai pengembangan industri kesehatan syariah. Sekarang ini lagi digalakan ya rumah sakit syariah, dan salah satu percontohan memang udah ada sih, udah banyak. Ternyata di Bandung tuh di Salman, ya RS-nya lupa saya, di ITB itu, ya. Kemudian modernisasi rumah potong hewan, kemudian program menuju usaha mikro dan kecil bersertifikasi halal. Lanjut. Ini kawasan industri halal tadi ya. Maret 2021 kita punya Modern Cikande, Safe and Lock, Bintan Inti. Lanjut, ini yang lain-lain tadi ya. Harapan pengelola KIH, masih ada harapan. KIH udah muncul, masih ada harapan. Masih kerjanya masih banyak ya. Kemudahan layanan perizinan, serta fiskal, ya. Peran pemerintah aktif dalam investor, kemudian akses pembiayaan dan lain-lain. Ini harapan dari pengelola. Lanjut. Inisiatif regulasi tertentu yang telah diberikan pemerintah dalam mendorong industri halal nasional. Ini yang tadi yang 0 rupiah dari PMK, ya, peraturan Menteri Keuangan, ya. Kemudian pemberian pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian. Jadi kalau perusahaan punya kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk penelitian dan pengembangan terkait industri halal, bisa ya mendapatkan pengurangan penghasilan bruto kena pajak. Itu udah ada peran PMK-nya. Saat ini untuk laboratorium BRIN, tahu ada BRIN nggak? Siapa yang tahu BRIN? Sekarang ini kan kementerian, dulu kan kita punya Kementerian Riset dan Teknologi, ya, serta kalau dulunya lagi ada pendidikan tinggi, Kemenristek Dikti dulu namanya kan. Kemudian dibuang diktinya, dibalikin lagi ke ini. Jadi Kemenristek nggak cukup lagi, sekarang dihapus lagi, risteknya dimasukin ke Kemendikbud. Saking panjang, ke Kemendikbud Ristek. Ya, panjang sekarang kan. Sekarang ada di sesuatu institusi yang mega juga. Meganya kenapa? Di setiap balit bank dari, sekarang pusing juga tuh, balit bank dari semua kementerian dan lembaga itu disatuin. Ya, LIPI, balit bank kementerian, termasuk Kementerian Agama, disatuin dari satu lembaga. Namanya apa? BRIN. Kepalanya setingkat menteri loh. BRIN itu apa? Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, BRIN punya program, ya, melalui BPTBE-nya di Gunung Kidul adalah membuat lab bersama dan factory sharing bersama. Ya, lab bersama dan factory bersama yang akan insya Allah diresmikan di awal tahun 2022. Target kita Maret. Kalau meleset April, mudah-mudahan. Ya. Kemudian pemerintah udah ngeluarin permen tadi kan yang tentang kawasan industri halal kan? Itu kan bukti jatah pemerintah dukung juga, ya. Dan lain-lainnya. Dan juga sudah memiliki unit baru di Kementerian Perindustrian sekarang, Bapak Ibu. OJK udah ada Departemen Pengawasan dan Pengembangan Perbankan Syariah. Ada Departemen IKNB Syariah. Ada Direktorat Pasar Modal Syariah. Ya. Ada direktorat khususnya tadi, bukan departemen, salah. Direktorat semuanya. Itu artinya OJK udah serius untuk main ini. BI punya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kementerian Perindustrian punya pusat pengembangan pemberdayaan industri halal. Ya. Kemudian di Kemenko Perekonomian ada Keasdepan Keuangan Syariah. Jadi sekarang kementerian dan lembaga itu
punya unit-unit khusus. Kalau Kemenak jangan ditanya, BPJPH itu di Kemenak, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ini Kemenak ya. Nah itu semua sekarang udah mulai nih. Next, lanjut. Ini kepanjangan, lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, Unilever perusahaan multinasional ya sudah mendirikan Muslim Center of Excellence ya pada 8 April 2021 untuk memperkuat komitmen penerapan sistem jaminan halal. Jadi halal itu bukan hanya orang Islam, perusahaan multinasional juga ikut-ikut. Nah, ini sekarang udah menjadi isu global ya. Jadi ini, nah, kalau mau baca lebih lanjut, Google aja, ada berita-beritanya. Lanjut. Nah ini pelaku industri halal itu bisa dilihat ya, Unilever, yang multinasional, Indofood, ya, yang juga sudah ada di mana-mana, ya, dan lain-lainnya. Lanjut. Nah juga ini ya, ini lanjut aja lah, ya, lanjut aja. Nah ini riset mungkin pusing lagi, ya, banyak-banyak diskusi. Lanjut lagi, ya. Kita juga fokus sedikit, saya ceritakan lagi ke riset tadi ya. Fokusnya gini, ternyata Bapak Ibu, obat-obatan kita, ini saya terus terang aja ya, obat-obatan kita yang bukan yang dijual bebas, yang pakai resep, ternyata belum semuanya halal. Ya, karena kalau yang bebas itu udah ada sertifikasinya, tapi yang pakai resep ada yang impor lagi, banyak kan. Gelatinnya masih terbuat dari komponen non halal. Nah itu yang sedang kita cari sekarang, substitusi impornya. Ya, bahan yang disubstitusi nih, seperti ini kan, ya, disubstitusi. Nah digunakan untuk apa? Gelatin, kosmetik, obat-obatan, ya, barang gunaan. Nah itu dicari. Sekarang ini salah satu fokus kita di divisi riset itu adalah mencari substitusi non halal, barang-barang substitusi non halal impor. Ya, bahkan sudah ada bukunya, ya, buku kerangka riset dan juga buku titik kritis halal. Lanjut. Ini tadi udah saya jelasin, nggak usah. Halal marketplace tadi saya udah jelasin tentang layanan syariah. LPH juga udah saya ini. Bahkan untuk sebelumnya untuk memandu Pemda mengembangkan, kalau Pemkab Bekasi mau mengembangkan Muslim traveling, ya, Muslim friendly traveling, ya, udah ada template memandu Muslim traveler, tinggal diambil aja di KNKS, ya, di websitenya. Lanjut. Riset inovasi halal udah saya diskusikan tadi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu peneliti, kalau mau meneliti ekonomi lingkungan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan sesuai dengan kepentingan kementerian dan lembaga, ya, dan tentunya sesuai dengan prioritas riset nasional (PRN), kita sudah siapkan dokumen namanya Kerangka Riset Terapan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Lihat di website, ambil tema-temanya ada. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu peneliti pakai tema-tema itu, risetnya nanti tidak hanya jadi skripsi atau jadi jurnal, dipakai oleh pemangku kepentingan. Kenapa? Karena itu yang dicari. Kan kadang-kadang kalau kita riset kan apa yang kita tertarik, terus kita lihat sedikit ada gap di penelitian terdahulu, langsung kita riset gitu ya. Tapi belum tentu itu diperlukan oleh kementerian dan lembaga, belum tentu diperlukan oleh industri. Nah kita buat survei nih selama 1 tahun lebih, ya, kuesioner kita sebarin ke kementerian dan lembaga, apa sih yang dia butuhkan, terus dipetakan juga. Yang keuangan syariah apa yang dibutuhin, perbankan apa, pasar modal apa, hukum apa, IKMS apa, ya, zakat apa, wakaf apa, industri halal, makanan minuman apa, pokoknya apa yang dibutuhin per sektor, temanya apa aja di situ. Lihat di dokumen itu. Nah, insya Allah kalau ngerjain itu, insya Allah akan membantu kementerian dan lembaga dan pelaku industri. Risetnya tidak hanya jadi paper, tapi dipakai, ya, sebagai pengambil input untuk pengambilan kebijakan. Lanjut lagi. Contoh aja ini, tadi baca aja contoh-contohnya ya. Lanjut lagi. Contoh juga, lanjut lagi. Contoh aja. Nah, terima kasih, terakhir juga. Selesai. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang KNKS dan tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, jangan lupa follow us.
Instagram knks.id, Facebook knks.id, Twitter knks_id, dan ikuti channel YouTube kita Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mohon maaf atas segala subscribe, jangan lupa. Makasih ya. Kan milenial kan? Terima kasih sudah mendengarkan kami begitu panjang dan membosankan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Sultan Amir Hidayat atas pemaparannya yang panjang kali lebar sama dengan luas gitu. Jadi memang mungkin teman-teman Bapak Ibu ketua, dosen, dan juga mungkin adik-adik mahasiswa dan juga siswa-siswi ya yang belum kuliah ya, mungkin tadi kita sama-sama, dan juga ada peserta online juga ini Prof. Jadi ada sekitar 100-an ya peserta offline mungkin ikut menyimak juga pemaparan tadi. Jadi mungkin sama-sama kita ketahui ya, pertama mungkin baik kami selaku mungkin pihak Sivitas Akademika maupun dari teman-teman dari terutama adik-adik ya selaku generasi muda sebagai penerus estafet bangsa ini ya, kita sudah sama-sama tahu bagaimana Indonesia ini memiliki potensi untuk mengembangkan industri halal tadi gitu ya. Kita merupakan negara dengan penduduk terbesar, muslim terbesar di dunia, dan saat ini pun perhatian dunia sudah mulai concern atau hirau dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan industri halal gitu ya. Dari sisi mungkin dari pariwisata juga ya Prof. Jadi kita tahu ya teman-teman di Jepang seperti di Korea Selatan itu mereka belum mengembangkan yang namanya pariwisata ramah muslim ya, atau muslim friendly tourism ya. Jadi mereka jujurnya mereka bukan negeri muslim gitu ya, tapi mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan yang namanya pariwisata ramah muslim. Nah, artinya apa? Artinya bahwa industri halal ini adalah sesuatu yang cukup prospektif ya di masa depan, cukup memiliki potensi yang bagus dan cukup memberikan peluang bagi kita semua gitu ya. Baik dari sisi mungkin dari teman-teman ya, mungkin di STEBI sebagai Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam ini, baik itu sebagai nanti ketika teman-teman lulus itu akan menjadi pengusaha misalnya. Ya, jadi pengusaha yang Islam syariah yang memproduksi halal gitu ya. Ataupun mungkin ada yang ingin bekerja ya, tadi sudah disebutkan oleh Prof. Emir ya, ada peluang-peluang pekerjaan seperti misalnya auditor halal ya, penyelia halal, atau mungkin ada pendamping halal, dan juga ada juru sembelih halal gitu ya. Jadi insya Allah industri halal ini semakin berkembang di masa mendatang gitu ya. Amin. Amin. Kemudian mungkin sebagai penutup, mungkin ingin mengutip tadi pendapat perkataan dari Prof. Emir bahwa ketika Ibu Nur Hayati Subarkat ya itu menyatakan bahwa turning point dari Wardah itu adalah ketika halal lifestyle mulai tumbuh di Indonesia, terutama dengan munculnya para hijaber gitu ya. Mungkin ada satu poin yang bisa kita ambil sama-sama Prof. Jadi bagaimana kita mungkin kita bisa mungkin pertama kita harus luruskan niat dulu mungkin Prof ya, luruskan niat bahwa apa yang kita lakukan di industri halal ini baik di ekonomi syariah maupun di keuangan syariah ini, mungkin pertama luruskan niat kita untuk menjalankan syariat Islam itu saja. Kita selaku muslim itu kita harus menjalankan syariat Islam, sehingga niatkan pertama untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa saya ambil. Jadi ketika Wardah itu mulai Ibu Nur Hayati Subarkat itu berkomitmen untuk memberikan produk yang halal gitu ya. Ya alhamdulillah ada mungkin dalam tanda kutip pertolongan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sehingga sekarang menjadi sebuah perusahaan kosmetik yang cukup diperhitungkan ya, baik di lokal maupun di global, secara global. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin didiskusikan mungkin ya dengan Prof. Emir ya, mungkin ini sebuah momen yang langka ya. Ada dari Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, baik dari peserta offline maupun peserta online ya. Jika yang ada yang ingin tanyakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitrianingsih dari jurusan Ekonomi Syariah. Alfi ya? Fitrianingsih, Pak. Nah, panggilnya apa? Fitria. Fitria. Iya. Untuk saat ini saya angkatan 2020 semester 3. Tadi sudah menyimak pemaparan yang telah Bapak sampaikan terkait prospek industri halal Indonesia. Kan di Indonesia itu sudah prospek Indonesia halalnya itu besar, Pak. Di sini saya mau menanyakan dari awal mulai muncul brand yang telah diketuai oleh Pak Jokowi itu, ada nggak sih Pak tantangan-tantangan selama dari awal hingga saat ini prospek industri halal ini berjalan gitu, terkait tantangannya bagaimana? Lalu kita selaku mahasiswa di sini, kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan untuk kedepannya, terutama bagi kita lulusan ekonomi syariah ini, Pak? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jawab atau mau tampil 3? Langsung aja ya. Langsung aja ya. Terima kasih Fitria ya, luar biasa pertanyaannya, bagus Fitria. Pertama ya, beberapa tantangan. Ini berlaku tidak hanya untuk industri halal Fitria, tapi seluruh ekonomi syariah, termasuk yang keuangan juga. Pertama, tantangan kita literasi Fitria. Masyarakat kita itu tingkat literasinya untuk keuangan itu masih rendah. Untuk ekonomi syariah juga walaupun ada peningkatan, tapi masih perlu ditingkatkan. Ini data pertama. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang pertama, saya sebut ini. Nanti ada OJK, ada Kemenak juga. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia di tahun 2019, Fitria, hasilnya 16,3%. Apa artinya? Hanya 16/100 orang yang ada di Indonesia ini yang memahami ekonomi syariah. Ya, apa itu misalkan industri halal, apa itu termasuk dalamnya keuangan sosial syariah, zakat, infak, wakaf, dan lain-lain. Ya, 16 orang aja di tahun 2019. Di tahun 2021, karena kita melihat ini, kita kan melakukan strategi, kita punya program juga strategi nasional, bahkan ada strategi nasional peningkatan literasi. Ya, alhamdulillah di tahun 2021 naik sedikit menjadi 20,1. Artinya sekarang ini 20/100 orang sudah paham ekonomi dan keuangan